Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam sahabat-sahabatku semuanya sebangsa tanah air yang saya cintai, yang saya banggakan. Malam ini saya ingin mengungkap beberapa perkataan yang dilontarkan oleh beberapa orang yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi adalah orang-orang yang ingin memecah belah bangsa. Saya tidak sependapat, dan saya pikir tidak seperti itu. Mari kita flashback ke belakang. Siapakah sebenarnya orang-orang yang memecah belah bangsa, yang memecah belah antara kiai dan habaib? Untuk para kiai-kiai, mari panjenengan berpikir secara bersih, flashback ke belakang. Apakah sebelum ada terbentuknya Ormas FPI, apakah ada antara gap antara kiai dengan habaib? Apakah ada gap? Saya pikir tidak ada. Yang saya amati seperti itu. Jadi sebelum ada terbentuknya Ormas FPI, itu habaib dan kiai itu sangat menyatu, sangat rukun, sangat akur di dalam mengisi ceramah-ceramah atau pengajian-pengajian umum atau pengajian-pengajian secara khusus. Karena pada waktu sebelum adanya FPI itu kan sangat tentram, sangat adem ayem lah. Dan saya mendapat cerita dari seorang kiai pun mengatakan seperti itu. Sebelum ada Ormas FPI, itu awal mulanya lah, entah itu benar enggaknya, mohon dikoreksi. Awal mulanya itu setiap ada pengajian-pengajian, itu para habaib itu hanya diminta untuk mendoakan setelah acara pengajian itu selesai atau di akhir pengajian. Tapi lama-kelamaan habib tersebut itu merasa mempunyai panggung, akhirnya lah berdakwah sendiri, dan yang mengundang juga orang Indonesia sendiri, bukan dari kalangan habaib. Lama-kelamaan terbentuklah Ormas FPI. Baik habaib yang ada di Ormas FPI ataupun kiai-kiai yang ada di FPI, itu politik kebangsaannya sangat bertolak belakang dengan kiai-kiai pada umumnya yang ada di PBNU. Kita bisa lihat sendirilah, kiai-kiai atau habaib-habaib yang berada di lingkaran FPI itu sangat beda. Jadi saya pikir apabila ada seorang kiai atau ulama atau siapapun lah yang mengatakan orang-orang yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi pemecah belah bangsa, pemecah belah antara habaib dan kiai, itu sangat-sangat tidak benar. Yang mengatakan seperti itu hanya orang-orang yang mulutnya sudah disumpal dengan kertas merah, jadi tidak mempunyai hati yang bersih lagi. Dan saya pikir perjuangan Kiai Haji Imaduddin Usman dan para kiai-kiai yang lainnya seperti Gus Abbas Buntet itu tidak mudah untuk mencari kebenaran dan
demi menjaga kemurnian nasab Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena akan begitu banyak ancaman, begitu banyak caci makian, begitu banyak hambatan. Saya pikir akan lebih berat perjuangan Kiai Haji Imaduddin Usman dan kawan-kawan daripada menghadapi penjajah Belanda dan sekutu-sekutunya atau antek-anteknya. Karena apa? Pada zaman melawan penjajah Belanda itu sangat kelihatan mana Belanda, mana sekutu-sekutu, dan mana antek-anteknya. Nah kalau zaman sekarang itu sangat sulit. Apalagi sekarang sebagian itu masyarakat Indonesia otaknya sudah terdoktrin. Jadi sebelum punya pemikiran untuk melawan, itu akan ketakutan sendiri. Belum lagi kena persekusi, belum lagi diintimidasi, belum diteror. Tapi saya pribadi akan selalu tetap mendukung tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman selagi kajian tersebut memang benar-benar dikaji secara ilmiah, bukan asal cuap-cuap di media sosial. Dan kita sendiri sudah melihat semuanya sudah disuguhkan di media sosial, sudah disuguhkan ke publik. Ya kita tinggal amati mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih rasional. Karena apa? Sejatinya kebenaran kan memang harus diterima oleh semua kalangan masyarakat. Mana yang lebih masuk akal lah. Seperti itu. Jadi saya pikir perjuangan Kiai Haji Imaduddin Usman itu tidak mudah. Saya ucapkan terima kasih kepada Gus Abbas Buntet atas akan dibentuknya Laskar Sabilillah, Laskar 9 Wali Songo, yang bertujuannya untuk menjaga para pendahulu-pendahulu bangsa, untuk menjaga situs-situs peradaban yang ada di bumi Nusantara, untuk menjaga dari rongrongan-rongrongan oknum-oknum yang mempersekusi beberapa orang yang mendukung kajiannya Kiai Haji Imaduddin Usman. Dan Laskar Sabilillah dibentuk untuk menjaga kedaulatan dan persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih Gus Abbas Buntet. Semoga perjuangan panjenengan dan kawan-kawan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.